Shalom sahabat Suara Sunderman, kembali lagi bersama kami dalam podcast acara edisi khusus rancangan khotbah. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026 dan perikopnya terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21 dengan tema pemeliharaan Allah yang universal. Bersama saya, Eka Sugianto Lase, yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Dan bersama dengan saya pula telah ada Bapak Pendeta Fotani Ziliwu. Beliau ialah dosen di STT BNKP Sunderman. Sebelum memulai diskusi ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Teristimewa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk mendiskusikan rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami agar diskusi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudari, saya akan membacakan perikop khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan anak Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi firman Allah kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sebab ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Pak Pendeta, kitab Kejadian disusun dengan alur cerita yang berurutan. Karena itu, setiap bagian atau perikop perlu dilihat dalam kaitannya dengan keseluruhan alur kitab. Bagaimana Pak memahami perikop ini berdasarkan struktur kitab Kejadian? Terima kasih Eka. Memang memahami kitab apapun di dalam Alkitab
sangat penting memahaminya juga dari strukturnya. Dan secara khusus pada saat ini, kitab yang kita diskusikan adalah kitab Kejadian. Para ahli umumnya sepakat membagi kitab ini di dalam dua struktur utama, yaitu sejarah purbakala, yang mana itu mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 12 di ayatnya yang ke-9. Lalu bagian yang kedua adalah sejarah bapa-bapa leluhur. Itu mulai di pasal 12 di ayat 10 sampai dengan pasal 50, pasal terakhir di kitab Kejadian ini. Secara khusus yang kita diskusikan saat ini yaitu di Kejadian pasal 21 ini, tentu ini berada pada bagian yang kedua ya, sejarah bapa-bapa leluhur. Dan kalau kita baca bagian ini, di sana ada 4 orang yang diceritakan sebagai bapa-bapa leluhur Israel. Tentu kita sudah tahu bersama itu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Saat ini kita bicara soal Ishak, yang mana ini dibahas di kitab Kejadian ini mulai pasal 21 sampai pasal 35. Jadi pasal 21 yang kita bahas saat ini adalah permulaan dalam kitab Kejadian yang membahas tentang Ishak, anaknya Abraham. Dan kalau kita membaca di dalam struktur ini, sangat kelihatan sekali peran penting daripada Ishak di sini. Karena tema yang sangat menonjol di sini adalah perjanjian, dan itu tentu tidak bisa dilepas pisahkan dengan Abraham, di mana ia menerima perjanjian dari Allah, dan perjanjian itu sangat terkait dengan siapa yang kemudian meneruskan keturunannya. Dan ada banyak cerita, ada banyak drama soal ini dalam kitab Kejadian. Dan akhirnya nantilah setelah penantian yang cukup panjang, Ishak lahir bagi Abraham dan istrinya Sarah. Jadi kita bisa katakan bahwa Ishak ini memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan dalam perjanjian itu kepada bapa-bapa leluhur berikutnya, dan bahkan pada sejarah Israel ke depan. Dan sekaligus Ishak ini menjadi penentu dalam penerusan perjanjian Allah kepada Abraham dan Israel. Begitu. Baik Pak. Pasal 21 kitab Kejadian ini, sebagaimana yang Bapak sampaikan, menyoroti tentang kelahiran Ishak sebagai anak janji. Lalu ada juga diceritakan pengusiran Ismail dan Hagar, serta perjanjian Abraham dengan Abimelek. Lalu pertanyaan saya Pak, bagaimana memahami latar belakang pasal 21 ayat 8 sampai 21 ini? Ya, jadi Eka, tadi kita sudah katakannya bahwa tema perjanjian sangat menonjol di sini. Bahkan dia menjadi penentu dalam narasi-narasi di dalam kitab Kejadian ini. Dan untuk memahami secara khusus pasal 21 mulai ayat 8 sampai ayat 21 ini, kita sangat tertolong ketika misalnya kita memahami ini dari sumber atau tradisi yang dipakai di dalam membangun narasi ini. Para ahli umumnya sepakat bahwa ayat 8 sampai 21 ini
berasal dari tradisi Elohist atau biasa disebut sebagai sumber E ya di dalam teori sumber. Sumber E ini berasal dari Israel bagian utara, dan salah satu cirinya yaitu ia menggunakan nama Elohim untuk Allah. Dan ini kita bisa temukan di bagian ini. Misalnya di ayat 12, di situ disebut Elohim untuk Allah, ayat 17 begitu, ayat 19, ayat 20. Dan nanti ini menolong kita memahami dinamika yang terjadi di dalam teks ini. Lalu kemudian dalam tradisi ini di sumber E, Allah digambarkan sebagai Allah yang transenden. Ia adalah Allah yang jauh dan kudus. Oleh sebabnya Allah tidak menampakkan diri secara langsung di depan mata manusia. Misalnya di ayat 17. Di situ malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Jadi seperti ada jarak begitu ya ketika Allah hendak berkomunikasi dengan manusia. Lalu berikutnya sosok-sosok yang dikisahkan di dalam sumber ini secara jujur menampilkan sisi kemanusiaan daripada sosok-sosok itu atau tokoh-tokoh itu, dan rentan dengan salah begitu. Tetapi selalu diperlihatkan juga bahwa walaupun begitu mereka selalu taat kepada Allah gitu. Lalu kemudian terkait dengan tadi bahwa perjanjian menjadi kunci di dalam memahami kitab Kejadian, maka secara khusus juga sumber ini memberi penekanan pada bagian itu. Ia memulai ceritanya dengan pemanggilan Abraham, ya, sehingga tema perjanjian ini menjadi sangat penting bagi sumber E. Lalu ada yang lainnya sebagai ciri dari sumber ini, yaitu sumber ini ternyata menekankan kekhususan Israel sebagai umat milik Allah. Dan ini nanti juga sangat kelihatan di dalam cerita atau kejadian yang kita bahas malam ini. Itulah yang menurut saya Eka bisa menolong kita untuk memahami mengapa cerita ini seperti begini malam saat ini. Baik. Dalam konteks tradisi Elohis sebagaimana Kejadian pasal 21 ayat 8 ini, sumbernya ialah sumber E. Yang ingin saya tanyakan, Pak, mengapa Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dalam konteks tadi tradisi Elohis atau sumber E yang Bapak sampaikan? Ya, di bagian itu sangat penting Eka, terutama ayat 8 sampai ayat 11. Di sana sangat kelihatan warna daripada teologi sumber E di sana, terutama yang menekankan soal kekhususan Israel. Ini dia ya. Jadi di sana misalnya mulai ayat 8 itu kita membaca dalam narasi itu bahwa Ishak bertambah besar dan kemudian Ishak disapi. Lalu ternyata momentum itu adalah peristiwa yang sangat besar bagi Abraham dan keluarganya, sehingga diadakanlah perjamuan besar saat itu. Dalam peristiwa itu Sarah melihat bahwa ini anak yang dilahirkan Hagar ini, perempuan Mesir itu, ini dicatat di situ, begitu caranya ditulis, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri.
Ada yang menarik, Eka. Ternyata ada penafsir yang melihat bahwa kata bermain itu tidak hanya sekadar playing, ya, bermain, tapi juga terkait dengan akar kata nama Ishak itu sendiri. Jadi bermain itu dalam bahasa Ibrani adalah metzazek, dan ini dekat sekali dengan akar kata Ishak, yaitu sahak. Jadi bermain dengan Ishak di sini bisa jadi sebenarnya di matanya Sarah adalah anak yang dilahirkan Hagar ini, yaitu nanti kita kenal namanya adalah Ismail, sedang mengishakkan diri. Jadi sedang membuat dirinya seperti Ishak. Disinilah mulai ini terganggu. Mengapa? Karena di sini Sarah tampil sebagai sosok yang memelihara perjanjian, memelihara kekhususan Israel itu tadi. Bahwa itu tidak benar kalau misalnya dari yang lainlah yang kemudian menjadi sama dengan Ishak pada penerusan perjanjian Allah kepada Abraham, leluhur mereka, dan kemudian Israel. Jadi ini menimbulkan konflik, sehingga di situ kita membaca Sarah meminta kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Kita perhatikan kata-kata yang dipakai di sini. Tadi Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, tidak disebut loh nama Ismail di sana. Lalu perempuan Mesir itu, ya. Lalu kemudian di sini dalam perkataan Sarah kepada Abraham, lihat, usirlah hamba perempuan itu. Ini kata langsung daripada Sarah. Ia tidak menyebut nama. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Jadi sangat kelihatan di sini bagaimana Sarah tampil sebagai sosok yang mempertahankan kekhususan Israel. Perjanjian itu adalah hanya miliknya Ishak. Begitu. Ya. Lalu ternyata permintaan Sarah ini kepada Abraham menimbulkan ketegangan. Di situ dicatat bahwa hal itu, hanya permintaan Sarah itu menyebalkan Abraham. Dia berada di dalam dilema sebenarnya. Ia tidak setuju terhadap permintaan Abraham itu. Mengapa? Karena ternyata, Eka, di sana ada semacam hukum begitu ya, adat istiadat, bahwa seorang ayah yang telah mengakui anak yang dilahirkan oleh selir atau budaknya sebagai anak sah, tidak boleh mengusir anak tersebut tanpa alasan legal, alasan sah, dan itu alasan yang berat, bukan alasan biasa. Ini sehingga Abraham dicatat di sini dia sebal dengan itu. Dia sebenarnya tidak berterima dengan itu. Dia hatinya tidak sampailah melakukan itu. Tapi kita lihat di sini, Elohim tampil
mengonfirmasi, ya begitu, mengafirmasi daripada sikap Sarah tadi. Lihat, Allah mengintervensi itu dengan berkata kepada Abraham, "Hei Abraham, jangan sebal hatimu." Mengapa? Karena segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan. Sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Sebenarnya kalau misalnya pembaca sekarang, kita kan kasihan kepada Sarah ini. Kalau dia diusir. Ya. Tapi lihatlah sumber Elohis ini menonjolkan soal kekhususan Israel tadi dan perjanjian itu. Nah, sehingga ya ada hukum, tetapi ingat perjanjian itu lebih tinggi ya daripada hukum atau kebiasaan ataupun adat istiadat yang tadi ya sudah biasa sampai Abraham sendiri bergumul dengan itu. Tetapi Elohim di sana, Allah tampil mengatakan tidak. Betul apa yang dikatakan oleh Sarah. Ikuti itu Abraham. Nah, jadi disinilah kelihatan sekali bagaimana apa alasan mengapa Sarah mengusir begitu Hagar dan Ismail, yaitu untuk menjaga, katakan begitulah, kemurnian daripada status Israel itu ya sebagai umat perjanjian dan tidak boleh bercampur dengan yang lain. Begitu. Ya, setelah kita memahami ayat 8 sampai 13 yang sudah Bapak uraikan sebelumnya. Nah, di ayat 14 dalam Kejadian 21 ini menyebutkan bahwa sebelum mengusir Hagar dan Ismail, Abraham memberikan Hagar dan Ismail itu roti dan sekirbat air sebelum mereka pergi. Apa maksud ayat 14 bahwa Abraham memberi bekal kepada Hagar dan Ismail? Roti dan sekirbat air. Ya, jadi Eka, mulai dari sini ada hal yang berbeda yang nanti kita temukan soal Elohim ini, soal Allah ini. Dan ini dimulai dari ayat 14 di mana di situ diceritakan bahwa Abraham memberikan bekal kepada Sarah, Hagar dan Ismail. Apa bekalnya itu? Yaitu roti dan sekirbat air. Sebenarnya ini bekal yang tidak memadai. Sekirbat dalam bahasa Ibrani itu hemet ya. Dan ini adalah wadah air yang terbuat dari kulit binatang utuh. Biasanya dari kambing atau domba. Dan kapasitasnya sangat terbatas. Paling banyak 10 sampai 15 liter. Dan ini tidaklah cukup bagi mereka berdua, Hagar dan Ismail, apalagi mereka akan ke padang gurun, begitu ya. Terjemahan baru 2 Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sekirbat ini dengan sekantong, jadi sekantong air. Dan ini ironis sekali, Eka. Mengapa Abraham itu adalah orang kaya, ya? Dia punya ribuan ternak. Dia punya ratusan pelayan. Masa hanya itu yang dia berikan ya? Itu. Jadi memang ini sengaja ditonjolkan. Ada motifnya nanti dan disitulah kita akan berpindah setelah ini. Jadi air yang tadi menjadi bekal
Hagar dan Ismail habis di padang gurun. Lalu Hagar membuang anaknya di bawah semak-semak. Mengapa? Karena ia tidak tahan melihat anaknya akan mati kehausan. Jadi dia duduk menjauh. Tadi di bacaan kita begitu ya. Mengapa? Karena ya sebenarnya ini sudah pada kondisi sebenarnya putus asa ya. Tidak ada lagi harapan untuk bisa mendapatkan bekal tambahan. Sudah habis. Yang dinanti tinggal kematian. Kematian anaknya Ismail dan tentu kemudian dirinya. Jadi ini malah nanti menjadi titik balik kepada dimensi yang berbeda dalam narasi yang kita diskusikan saat ini. Apa itu, Eka? Ternyata kematian itu tidak terjadi. Ya. Di ayat 17, Allah mendengar suara anak laki-laki itu. Dan ini sangat terkait memang dengan nama Ismail ya. Ismail itu artinya Allah mendengar. Lalu ada suara malaikat Allah dari langit. Dan ini memang yang tadi ya, salah satu ciri daripada sumber ini, bahwa Allah itu digambarkan sebagai Allah yang transenden. Dan dari langit, malaikat Allah itu berseru. Katanya, apa yang terjadi padamu, Hagar? Di sini, di bagian di pasal 21 ayat 8 sampai 21, inilah saat pertama di sini ya, nama itu disebut Hagar. Berarti sudah berbeda ya, sudah ada penghormatan terhadap sosok itu, hamba itu yang dianggaplah di luar daripada garis perjanjian. Lalu kemudian malaikat Allah itu berkata, bangunlah, angkatlah anak itu dan pegang dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Menarik di sini, Eka, karena membuat dia menjadi bangsa yang besar. Sebenarnya juga perjanjian ini kan sudah disampaikan kepada Abraham, ya kan? Hanya tentu ada perbedaan di sini, tetap juga kelihatan perbedaannya, karena kalau misalnya kita ingat bagaimana perjanjian Allah kepada Abraham bahwa nanti ia menjadi bangsa yang besar, kemudian juga ada tanah perjanjian, dan kemudian ia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yang di sini hanya menjadi bangsa yang besar. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah peduli kepada Hagar, dan secara khusus di sini adalah Ismail. Ya, angkatlah anak itu, pegang dia erat-erat. Ya, karena aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu kemudian di situ dicatat bahwa Allah membuka mata Hagar sehingga kemudian Hagar melihat ada sebuah sumur. Bahasa Ibraninya ini adalah Be'er. Dan ternyata nanti itulah cara Allah menolong Ismail dan Hagar, sehingga Hagar dapat mengisi kantong airnya dan anaknya yang tadi hampir mati kehausan tidak mati, karena ternyata Allah memelihara mereka. Dan di ayat 20 di situ sangat tegas disebut bahwa Allah menyertai anak itu.
Dari rangkaian kisah dalam Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 berisi tentang pesta penyapian Ishak, ejekan Ismail, pengusiran Hagar dan Ismail, serta pemeliharaan Allah atas mereka yang di padang gurun. Dari bagian ini ada beberapa pesan teologis yang penting. Bolehkah Bapak menyampaikan kepada para pendengar terkait pesan teologis dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21 ini? Kalau kita memperhatikan baik-baik ya dari apa yang tadi kita diskusikan, Eka, mulai dari ayat 8 sampai ayat 21 ini, kita melihat pesan teologis yang menonjol di sana, bahwa perjanjian Allah untuk umat Israel itu memang sifatnya partikular, khusus, dan itu sangat kelihatan di sana. Tapi partikularitas Israel itu tidak akan mengecualikan bangsa lain. Ini ya, untuk mendapatkan anugerah pemeliharaan universal dari Allah. Ini. Jadi ya, ada perjanjian dan itu adalah khusus untuk Israel. Tapi kekhususan Israel itu tidak berarti akan menyepelekan ya bangsa-bangsa lain. Perjanjian Allah untuk umat Israel tidak mengecualikan bangsa lain untuk mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa pemeliharaan Allah yang universal itu kepada semua bangsa, kepada siapapun, melewati batas perjanjian, melewati batas partikularitas tadi. Nah, jadi ini sangat penting dalam memahami teks ini. Lalu yang berikutnya, di situ kan tadi kita melihat ada pemeliharaan begitu kepada Hagar dan anaknya Ismail melalui bekal yang diberikan oleh Abraham. Dan ternyata pemeliharaan dari Abraham, begitu ya, pemeliharaan dari manusia itu terbatas. Ada habisnya. Ya. Bahkan kadang mengecewakan kita. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Dan ketika kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah, ternyata pemeliharaan Allah di dalam anugerahnya itu melampaui apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Pemeliharaan Allah itu tidak terbatas. Ya. Dan berikutnya yang kita lihat di sini juga sangat menonjol bahwa Allah tidak membiarkan mereka yang ditinggalkan, mereka yang disingkirkan, mereka yang tertindas. Allah tidak membiarkan itu. Ya, Allah tidak membiarkan orang-orang yang menderita. Jadi tiga hal inilah yang sangat kita lihat sebagai pesan teologis dari Kejadian 21 secara khusus ayat 8 sampai 21 ini. Ya, berkaitan dengan pesan teologis yang sebelumnya Bapak jelaskan. Lalu bagaimana kita memahami pesan teologis dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21 dalam bingkai tema pemeliharaan Allah yang universal? Untuk khotbah hari Minggu ini dengan tema pemeliharaan yang universal, pemeliharaan Allah yang universal, maka Eka tentu sebagai orang Kristen saat ini ya, kita bersyukur atas anugerah Allah
yang telah menguduskan kita, artinya mengkhususkan kita sebagai umatnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita ini adalah umat perjanjian Tuhan. Kita ini adalah umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, karena Ia sendiri yang menguduskannya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi dari tadi apa yang kita diskusikan saat ini, kita harus ingat bahwa perjanjian Allah ini atau kekhususan kita ini tidak berarti bahwa pemeliharaan Allah itu hanya untuk kita. Kasih Allah itu hanya untuk kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Tidak. Pemeliharaan Allah itu, seperti di tema, adalah universal. Allah memelihara seluruh umat manusia, seluruh ciptaannya, alam semesta ini. Ini dia. Jadi Allah terus bekerja memelihara apa yang telah Ia ciptakan. Dan tadi kita sudah lihat ya, secara khusus bahkan terutama mereka-mereka yang menderita, mereka-mereka yang sengsara, ya. Jadi apa yang kita lihat sebagai implikasinya bagi kita sebagai orang Kristen saat ini adalah bahwa saat ini ketika Allah bicara misalnya soal Allah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus, itu pasti. Tetapi ingat juga bahwa Allah mendengarkan jeritan-jeritan, ya, seruan-seruan mereka yang menderita di luar sana. Jadi ini adalah hal yang harus sangat seimbang di dalam cara kita beriman sebagai orang Kristen, bahwa ingat, urusan beriman kepada Allah itu tidak hanya urusan katakanlah di dalam gereja ya, urusan-urusan spiritual, tetapi juga urusan-urusan di luar gereja adalah urusan Allah. Dan di sana karena Allah tidak hanya bekerja ya lewat kita, dan di sana kita harus ketahui bahwa Allah tidak hanya bicara soal Allah mengampuni dosamu, Allah menyelamatkanmu. Berita-berita itu penting, tetapi ingat, Allah juga peduli kepada mereka-mereka yang menderita. Allah peduli kepada dunia ini. Jadi isu-isu soal misalnya kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan, ya, adalah juga bagian daripada perhatian Allah. Jadi oleh sebabnya, karena Allah peduli kepada segala makhluk, kepada semua bangsa, maka sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang telah Allah kuduskan, kita ini terpanggil untuk melayani Allah, untuk mewartakan dan menyatakan pemeliharaan Allah yang universal itu. Itu kita. Di dalam teologi Lutheran ada yang disebut dengan vocatio. Ya. Artinya bahwa Allah memanggil dan mengutus orang percaya melayani Allah melalui kehidupan sehari-hari. Di luar, katakanlah kalau bahasa sederhananya,
di luar ibadah. Allah bekerja memelihara di luar gedung gereja. Allah bekerja memelihara manusia. Dan itu misalnya di dalam keluarga, di pasar, bahkan termasuk di dalam peran-peran kita di pemerintahan, di masyarakat. Di sana Allah bekerja. Ya, Allah memelihara keluarga, Allah mencukupkan kebutuhan seluruh manusia melalui aktivitas ekonomi. Allah memelihara masyarakat melalui pemerintahan yang baik. Dan di sana orang Kristen terpanggil dan diutus untuk melayani Allah, untuk mewartakan atau menyatakan pemeliharaan Allah melalui lapangan kehidupan sehari-hari itu. Mungkin sedikit lagi Pak, dari berbagai ulasan menarik yang Bapak sampaikan, bolehkah Bapak berikan sebuah kesimpulan dari diskusi kita saat ini kepada para pendengar podcast ini? Untuk menyimpulkan semua diskusi kita ini, baik tadi ketika kita memahami teks ini dan bagaimana ya membawa pesan ini dalam konteks sekarang, terutama melalui khotbah. Kalau Allah memelihara dunia, semua bangsa, semua makhluk, maka kita ini menjadi mitra Allah yang memelihara kehidupan sesama dan dunia ini. Saya pikir itu pesan sederhana yang boleh saya bagikan sebagai bagian dari kesimpulan begitu dari apa yang bisa kita pelajari dalam teks ini. Ya. Demikianlah podcast Suar Sunderman edisi khusus rancangan khotbah. Kami mengucapkan secara khusus kepada Bapak Pendeta Fotani Jiliwu sebagai narasumber kita yang membagikan berbagai pengetahuan kepada kita, dan begitu juga teristimewa kepada sahabat Sunderman yang sudah mendengarkan podcast ini. Kami juga mengucapkan selamat melayani bagi seluruh pelayan di ibadah Minggu tanggal 21 Juni 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu.